Dalam jagat mitologi Nordik yang dipenuhi dengan kisah heroik, dewa-dewa perkasa, dan makhluk-makhluk supranatural, Fenrir berdiri sebagai salah satu sosok paling menakutkan, seekor serigala raksasa yang tidak hanya melambangkan kekuatan liar, tapi juga takdir kelam yang tak terelakkan. Fenrir, atau dikenal juga sebagai Fenrisulfur, adalah keturunan dari dua makhluk yang sama-sama ditakuti, Loki, dewa tipu daya dan kekacauan, serta Angboda, seorang raksasa wanita dari Jotunheim, bersama dua saudaranya, Jormungandr, ular raksasa yang melingkari dunia, dan Hel, penguasa alam kematian. Fenrir lahir sebagai simbol dari kehancuran yang akan datang. Sejak kecil, Fenrir menunjukkan pertumbuhan yang tak wajar. Tubuhnya membesar dengan cepat, kekuatannya melampaui batas, dan auranya penuh ancaman. Para dewa Aesir, kelompok dewa utama dalam mitologi Nordik, melihat potensi bahaya dalam diri serigala ini. Mereka tahu, dari ramalan para Volva, peramal, bahwa suatu hari nanti Fenrir akan memainkan peran penting dalam kehancuran dunia. Ragnarok, hari akhir yang akan mengguncang langit dan bumi. Tak ingin ramalan itu menjadi nyata, para dewa mengambil langkah untuk mengurung Fenrir. Awalnya mereka mencoba menggunakan rantai-rantai biasa, tetapi Fenrir memutus semuanya dengan mudah. Ia tumbuh semakin kuat, semakin tak terkendali. Akhirnya, para dewa meminta bantuan kaum kurcaci Svartalfar, makhluk pandai besi paling lihai di 9 dunia. Mereka menciptakan rantai ajaib bernama Gleipnir, terbuat dari bahan-bahan paling aneh. Suara langkah kucing, janggut wanita, akar gunung, urat beruang, nafas ikan, dan air liur burung. Meskipun terlihat tipis seperti benang sutra, Gleipnir memiliki kekuatan magis yang tak bisa dipatahkan. Namun, Fenrir curiga. Ia setuju untuk diikat hanya jika salah satu dewa bersedia menaruh tangannya di mulutnya sebagai bentuk jaminan bahwa ini bukan tipu daya. Dewa keberanian dan keadilan, Tyr, menerima tantangan itu. Saat Fenrir menyadari bahwa dia telah dijebak dan tak bisa melepaskan diri, ia menggigit dan merobek tangan Tyr. Sejak saat itu, Tyr dikenal sebagai dewa bertangan satu, simbol pengorbanan demi keselamatan dunia. Meski tertahan, ramalan tidak bisa dihindari. Mitologi Nordik percaya bahwa pada hari Ragnarok, Fenrir akan berhasil membebaskan diri dari belenggu Gleipnir. Dengan raungan yang mengguncang alam semesta, ia akan maju ke medan perang bersama pasukan raksasa dan makhluk kegelapan lainnya. Dalam pertempuran epik yang mengguncang langit dan bumi, Fenrir akan bertarung langsung dengan Odin, sang dewa tertinggi dan ayah para dewa. Meski Odin dikenal bijak dan kuat, ia tidak mampu menghindari takdir. Fenrir akan menelannya hidup-hidup. Namun, dendam segera dibalas. Putra Odin, Vidar, yang mewarisi kekuatan diam dan tenang, akan membalas kematian ayahnya dengan membunuh Fenrir, menggunakan sepatu raksasa yang terbuat dari semua potongan kulit yang pernah dikorbankan manusia. Legenda Fenrir tidak berhenti di halaman Edda kuno atau saga-saga Skandinavia. Sosoknya telah menembus batas waktu dan budaya, muncul dalam berbagai bentuk di dunia modern. Dalam literatur fantasi, film epik, hingga video game populer seperti God of War atau Final Fantasy, Fenrir tampil sebagai simbol kekuatan primal, kebebasan yang tak bisa dijinakan, dan bayangan ancaman terhadap tatanan dunia. Masyarakat kontemporer mungkin melihatnya sebagai metafora dari kekuatan alam yang tak bisa dikendalikan, atau bahkan sebagai simbol pemberontakan terhadap sistem yang menindas.